أحدهما كشف الأنوار بنهج إسماعيل وسهج زين العلمي وسهج عبد القادر حسن سيسمن عبد القادر وأخي هجي طبراني وشيخ جمال الشعراني شيخنا هدي حسين قدر أبي وجده وشيخنا هدي مسراني عبدا البنجري وشيخنا هدي مسمن مولية وشيخنا هدي محمد زيني عبد الغني وشيخنا هدي حسين دحلان وشيخنا هدي رمي الأحمد وإلى أرواح شيخنا معلمنا ورد أمتنا وقرابتنا وذي الحقوق علينا وإلى أرواح جميع إخواننا المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات أن الله الكريم المنان الرحيم الرحمن يتغشاهم وإيانا بالرحمة والمغفرة وينفعنا ويعيد علينا وعلى أزواجنا وذريتنا من بركاتهم وأنورهم وأسرارهم ونفحاتهم وخصوصيتهم وكرامتهم في الدين والدنيا والآخرة أن الله الكريم يرزقنا وأزواجنا وذريتنا التوبة والمغفرة وتوفيق الهداية والاستقامة وإخلاص النية وحسن الخاتمة بخير ورفع وعافية أن الله الكريم يمن علينا وعليهم بالشفاء العاجل من الأمراض الباطنية والظاهرية والروحانية الجسمانية وبطول العمر بصحة كاملة وعافية كاملة لإعلاء كلمة الدين مع الإخلاص وصدق اليقين أن الله لا يعذبنا وإياهم في الدنيا وفي البرزخ وفي القيامة وإياهم برحمة جنة الفردوس بغير حساب على هذه النيات وعلى كل ما نوى به سنة الصالحين وحضرة النبي صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Kitab Sabilul Muhtadin juz 2 halaman 55. Masalah Sholatul Aidain, sembahyang hari raya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin sayyidina nabiyina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Amin. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi 'ulumihi fid dharain amin. Babu sholatil aidain. Aidain atau aidain. Ini bab pada menyatakan sembahyang 2 hari raya. Halaman 55 juz 2. Insyaallah kalau ru'yatul hilal, kalau kita melihat bulan, kita bahari raya hari Rabu 29, hari Selasa 29, jadi hari Rabu. Kalau melihat bulan, kalau bulan kali dilihat, nah digenapkan Ramadan menjadi 30, maka bahari raya hari Kamis, ya kan? Ya kalau ini kan besok 27 nih, Ahad 27, Senin 28, Selasa 29. Nah Selasa tuh kalaunya melihat bulan, sore Selasa melihat bulan, berarti Rabu kita bahari raya. Puasa kita 29. Kalau kalau kada melihat bulan, maka puasa digenapkan menjadi 30, Rabu hari raya hari Kamis gitu. Sesuai sabda Rasulullah SAW, sumu liru'yatihi wa aftiru liru'yatihi. Berpuasalah kamu karena melihat ru'yatul hilal. Puasa itu Saban, 29 Saban puasa. Kita 29 darilah Saban lah. Nah, kada tahu bang apakah naganap lah, kita nunggu aja. Sekarang alih kita lah. Jangan berdiri dahulu atau berdiri jangan. Bayi-bayi pemerintah kita. Nah itu. Nah ini bab sholatul aidain, bab menyatakan sembahyang 2 hari raya. Dalam Islam hari raya yang paling terkenal ya 2 hari raya itu. Nah aidain katanya. Sebenarnya hari raya banyak juga di Islam ini. Di antaranya hari Jumat itu ada raya itu. Anna yaumal jum'ati sayyidul ayyami wa 'idul muslimin. Hari Jumat itu sayyidul ayyam, itu pemimpin hari, wa 'idul muslimin, dan hari raya orang Islam juga. Nah itu hari raya mingguan. Nah ini hari raya tahunan katanya. Bermula pertama-tama hari raya yang disembahyangkan oleh Nabi kita Sayyiduna Muhammadun sallallahu alaihi wasallam, yaitu hari raya Fitri. Nah, jadi Nabi mula-mula sembahyang hari raya Idul Fitri itu nang disembahyangkan Nabi yang mula-mula pada tahun kedua daripada hijrah, karena puasa Ramadan itu diwajibkan di Madinah di tahun kedua.
Jadi habis Ramadan hari rayanya tahun kedua juga Nabi bahir raya sidin sumbah yang Nabi kita. Dan tiada ditinggalkan akan dia oleh Nabi hingga wafat. Jadi Rasulullah SAW 9 ya kah? 9 kali lah. 9 kali bahari raya kada pernah sidin kada sumbah yang hari raya. Hari raya Idul Fitri kada pernah ditinggalkan Nabi sampai sidin wafat. 9 kalau kada salah 9 tahun. Maka sembahyang 2 hari raya itu sunat muakkadah, sunat bahasa orang kita sunat bebenaran, sunat benar, pahalanya besar, dan sunat berjemaah. Ini termasuk sembahyang sunat nang sunat berjemaah. Nya ada sembahyang sunat nang kada sunat berjemaah, termasuk tasbih, lawan hajat. Kalau kan ada nang ngeritik lah, mau apa sembahyang hajat banu jar bapak berjemaah. Aduh ada di kitab tu ada nang memadahkan sunat berjemaah sembahyang hajat lan sembahyang tasbih. Bujur cuma bagus yalah, apalagi sembahyang tasbih mun berjemaah kan tu nyaman sedikit lah, mun salah ada menanggul mun sorang nah ya. Nah jadi itu bujur aja tu cuma bagus nah, kata. Nah, sunat duha kada sunat berjemaah, tarawih sunat berjemaah, istisqa minta hujan sunat, khauf sunat berjemaah, sama nih sembahyang 2 hari raya sunat berjemaah. Sunat muakkadah atas tiap-tiap yang akil balik, yang berakal, kada kegilaan, balik sampai umur, hingga pada yang mengerjakan haji di Mina sekalipun. Nah ini kalau hari raya haji kan, hari haji itu tanggal 10 tah, tanggal 10 Zulhijjah ya Allah. Orang jamaah haji itu ada di mana? 9-nya ada di Arafah, malamnya itu ke Mina. Nah di Mina itu jamaah haji berkurubur situ malam hari raya. Isuknya hari raya sunat lah orang haji sembahyang Idul Adha sunat. Nah tapi boleh aja pada-padanya aja, tiada sunat mengerjakan berjamaah. Kalau kan ada jemaah haji lah pas di Mina lalu sembahyang berjamaah boleh, atau sembahyang sorangan-sorangan aja boleh juga, malah kada sunat berjamaah. Kenapa? Karena orang haji sedang berada di Mina itu, mengadakan apa ngarannya di Mina tuh. Nah jadi kada sunat berjamaah pada-padanya aja. Hanya sunat bagi masing-masing sembahyang seorang diri saja, karena tiap-tiap mereka masuk dengan mengerjakan pekerjaan haji. Bapak ngaranya Mina tuh wukuf di Eropa lah, mabit. Nah orang Bahari mabit di Mina. Itu kalau hari haji. Namun kita di sini Pang kada ada mabit sih di sini, tetap aja berjemaah juga kita. Nah dan masuk waktu sembahyang hari raya itu dengan terbit matahari. Jadi terbit matahari itu Kasful Anwar jam 6 waktu pas tuh. Kalau wit lain pulang tuh lewat 20-an. Nah itu ada Sayyidina almarhum Tuan Guru Haji Umas Kasful Anwar, ada maulahanu jadwal waktu. Orang Bahari nyemat jidwal lah tuh ada tuh sampai hari ini ada tuh, dan itu dipakai di masjid kita Metapura tuh itu. Tapi itu 5 hari sekali nih, bila tanggal 1 misalnya Mei, nah pasakan matahari bilanya pas ya pasakan jam 12. Nah lewat 4 Zohor, lewat berapa kena asar gitu. Itu orang makai sampai di masjid kita tuh kayak itu. Nah jadi matahari terbit itu sudah sampai bisa waktu sembahyang hari raya, tapi songsong bana itulah. Nah, tetapi sunat mentakhirkan dia hingga naik matahari sekira-kira segalah. Nah segalah itu orang Baharinya mah segalah, galah itu santaran tombak ya, jadi orang Bahari. Matahari sampai di atas bubungan. Nah kayak kita nih matahari terbit kada boleh sembahyang dulu, haram hukumnya ya kalau naikkan dulu. Nah kan ada kalau apabila matahari naik segala maka beliau Syekh Seman Al-Madani sembahyang sunat isyraq. Nah sudah sampai waktunya berapa gini 40 menit lagi
lah hanya boleh sembahyang. Nah, ini kan boleh sembahyang. Nah, jadi matahari naik sekira segala tadi. Dan kekal waktunya hingga gelincir matahari. Nah, jadi sembahyang hari raya boleh jam 10 boleh. Jam 11 boleh juga lah. Kalau umpamanya jam 8, jam 9 kada ada orangnya lagi. Guringan atau apa. Paksa menghadang orang mengumpul manusia. Itu banyak terjadi kampung-kampung tuh dulu pernah jadi menghadang-hadang dulu. Kenapa? Supaya toko rubut manusianya. Nah, boleh sampai gelincir matahari. Dan sunat mengerjakan sembahyang hari raya di dalam masjid. Nah ini Datuk Lampayan lah. Sunat mengerjakan sembahyang hari raya di dalam masjid. Ya munnya puang, munnya hibak masjid dipaksa itu kada kawan hibak masjid. Nah, ini misalnya kada di lapangan, kada di mana. Tapi kita kada terserah ya orang di lapangan kada di mana kada terserah aja lah. Cuma kita masjid dulu. Makruh mengerjakan dia di padang. Di padang tuh di lapangan, di mana-mana. Melainkan, nah ini pulang. Ini alasan nah, kenapa di lapangan sembahyang. Melainkan jika picik itu sempit masjid dari kebanyakan manusia. Nah, maka mengerjakan di padang, maka mengerjakan dia di padang. Dan makruh pada ketika itu mengerjakan dalam masjid pulanglah. Nah, berarti mau aja masjidnya harus benar lah. Tak banyak yang di luar. Nah, kita sudah di masjid adalah. Nah, umurnya sudah di masjid. Ada Jepang yang di lapangan itu banyak ya. Nah itu tempatnya, waktunya dan tempatnya sudah. Dan sunat berjaga malam. Sunat berjaga, masuk berjaga nih kada guring. Kalau salah berjaga keluar ya, pakai jaket keliling kada kayak itu bang. Maksud berjaga tuh kada guring. Sunat berjaga pada malam kedua hari raya kada guring mun kawa. Ya ada guring juga sejam 2 jam. Banyak bangun pada guring. Bapak bangun berbuat ibadat. Kadang bercatur. Apalagi bedom ya Allah. Bulan puasanya ada juga pinanya beberapa kelompok. Kelapak. Ya kada Bapak Jepang terserahnya siapa nam gawe itu gila. Waktu terbuang-buang. Nah, menyesalnya kayaknya waktu nang itu tuh. Bapan kada bangun kada guring berbuat ibadat daripada sembahyang. Nah, jadi malam hari ya kita tarawih sampai sudah kada bertarawihan lagi Pak. Boleh sembahyang hajat bisa, sembahyang tasbih bisa. Nah, itu masih kena tasbih hajat tuh di luar Ramadan kada apa-apa. Mun tarawih kada lagi sudah habis waktunya. Dan membaca Quran malam hari raya lah. Selain takbir kan ada. Dan zikrullah, zikir itu nah ini zikirnya luas. Zikir itu semua apa aja nang berpahala. Kita berpender nang bagus-bagus kan menasehat itu zikir jadinya. Nah bisa juga ta. Karena tersebut di dalam hadis Rasulullah SAW bersabda, man ahya lailatal aidain ahyallahu qalbahu yauma tamutul qulub. Man ahya barang siapa menghidupi ini maksudnya bangun kada guring tapi beribadat tadi menghidupkan kedua malam hari raya lailatul ahyallah niscaya dihidupkan Allah hatinya qalbahu hatinya hidup hati apabila hidup hati pada hari yang mati segala hati hari apa yuk ini kada mati lagi hati masih kawajib berpikir hari kiamat itu tamutul qulub mati hati itu maksudnya kada ada pikiran kada ada orang bahasa orang sana pumput ya bahasa kada ada pikir nah itu orang di hari kiamat kayak itu kebanyakannya tapi orang nang malam hari raya bangun beribadat hatinya dihidupikan Tuhan nah sekurang-kurangnya hasil sunat menghidupkan kedua malam itu dengan berjaga banyak daripada tidur. Kadang semalaman kada guring isuk pulang kan mesti mau kepala lah. Nah, jadi guring juga ada tuh. Mun kawa kada guring bagus juga. Berjaga dan banyak berjaga, banyak bangun pada guring tadi. Nah, dan beribadat. Nah, sudah malam hari raya. Esok hari
sunat mandi ulang, sunat mandi pada kedua hari raya. Maka sunat mandinya ini baik orang nak hendak tulak ke masjid atau nang di rumah aja. Sunat juga mandi beda pada hari Jumat. Kalau hari Jumat nang sunat mandi hari Jumat tu orang lah hendak ke masjid. Orang kada ke masjid kada sunat mandi kayak beginian. Nya kada ke masjid kada sunat mandi hari raya, mandi hari Jumat. Tapi kalau mandi hari raya biar kada ke masjid itu karena apa tuh ngarannya? Karena harinya lah. Nah, bukan karena sembahyangnya, karena harinya sunat aja mandi. Apabila mulai mandi waktunya sunat mandi dua hari raya masuk waktu mandi daripada tengah malam. Nah, bisa jam 2, jam 3 boleh mandi dahulu. Nah, kalau itu pula ada banyu jar. Karena jam 8 kada ada banyu lagi misalnya. Misal. Nah, mulai tengah malam masuk waktunya. Tapi nang abdol kemudian daripada fajar. Bila fajar ya subuh. Nah, subuh tu sekali bisa. Sahajaku mandi hari raya Idul Fitri sunat karena Allah Taala. Pas selalu subuh. Nah, nya kada puasa gitu hari itu kada puasa kalau ada puasa, ada boleh puasa, haram puasa. Nah, dan lagi sunat memakai bau-bauan harum-haruman. Wah, ini hari raya. Kalau puasa makruh kita berminyak harum. Tapi kalau hari raya, wah, silakan aja cari aja di toko parfum situ. Dulah parfum. Nah, memakai bau-bauan harum dan menghiasi diri. Oh, menghiasi diri. Macam-macam caranya. Nah, membujurkan apa? Membersihilah, nah, menghiasi diri. Nah, itu seperti ya memang hari raya itu disunatakan kayak itu, berhias bagus-bagus gitu. Yang sebagaimana seperti yang tersebut dalam bab Jumat. Dan sunat mandi hari raya itu bagi tiap-tiap seorang yang duduk di rumah dan yang pergi ke masjid semai hari raya, baik nang di rumah aja kada tulak atau di anak tulak, semuanya sunat. Yang kecil yang besar karena anak orang tua, bagi perempuan yang tua. Dan sunat bagi segala perempuan yang tua sembahyang hari raya berjemaah dengan memakai kain yang buruk-buruk. Yang tua-tua kada sabaan aja, nang buruk-buruk aja aja. Yang suci bang lah. Dan makruh baginya memakai bau-bauan dan menghiasi diri. Makruh lah. Nang tuha-tuha tu aja tuh ke masjid, tapi iya bebarang aja lah. Nah, jangan tapi kalau pina ada nang kapingin gini ya kalau. Dan makruh bagi segala perempuan yang mempunyai kemuliaan pergi sembahyang hari raya jika ada ia tua sekalipun. Orang nang mempunyai kemuliaan je lah. Nah, makruh tu kada boleh aja. Cuma di rumah aja. Nah, apalagi wah ini di rumah aja jar. Ya Allah. Bebinian bang. Demikian lagi makruh bagi segala perempuan yang muda. Nah, maksudnya nang anu man pergi sembahyang hari raya jika ada ia hina sekalipun, hanya hendaklah mereka itu sembahyang di rumah saja. Nah, kalau bina nang anu bagus di rumah pada turun. Itu bagusnya tamak. Mun nak turun pang terserah ya, boleh aja. Tapi bagusnya tadi. Dan sunat bagi perempuan yang tiada keluar sembahyang menghiasi dirinya karena menyatakan kesukaan. Di rumah aja berhias itu binian tadi lah. Nah, dan tiada harus, ada boleh. Nah, ini haram bini pergi sembahyang melainkan dengan izin suaminya dan nah menang mendakian minta izin lawan abahnya dulu, lawan lakinya. Aku nak turun ke masjid atau ke lapangan. Jangan laki dosa di rumah aja. Nah, dia boleh turun tak? boleh turun. Nah, haram mengarasi. Kalau ya kena bes. Dan sunat bagi segala yang pergi sembahyang hendaklah ia pergi pada pagi-pagi hari. Nah, lamun jamaah makmum ngarannya nih. Sunat sungsung mun kawa. Apalagi karena banyaknya ada bacaan hari raya itu. Ada bacaan hari raya. Kalau bisa bacaan itu bagus dibaca di masjid kena lah. Lalu sumbahyaan tulaknya sungsungi. Nah, itu bagi jamaah. Melainkan imam. Nah, mun imam peng
maka sunat ia pergi pada ketika sembahyang. Imam itu sudah kehabisan kena menyimam datang 5 menit lagi hanya sembahyangan. Nah, jadi berdudi sunat imam kayak hari Jumat aja dah. Cuma anu juga bang. Makmumnya ada orang apa imam sing datangan juga. Lah, kabarnya kada aja. Nah, padahal kayak itu toh anunya. Nah, nya untung ada cadangan, mencadangkan ke dede mencari pulang kena. Nah itu kayak itu tegasannya lah sunat jalah. Nah, dan lagi sunat pergi pada ketika sembahyang, ya sudah masuk sudah parak sembahyang, imam datang. Dan sunat pulang tatkala pergi itu berjalan. Nah, mun gawe berjalan lah, mun parak, mun jauh ni mau berjalan. Sunat berjalan, kada pakai kuda tuh. Nah, berjalan. Dan sunat ia kembali pada jalan yang lain yang singkat daripada jalan perginya. Nah, itu nih rumah kalau hendak berangkat ke masjid menguliling dulu jalan yang terjauh. Karena bulikannya jalan yang parak, kayak itu tuh, itu anunya lah. Mun kawa, mun jalan itu jopang nggak bisa jalan lagi. Nah, biar dah nih. Ini umpama banyak jalan tuh supaya pemarah alun pabulikan tuh lain-lain jalannya. Itu jadi saksi kena hari kiamat kena. Jadi saksi dia. Nah, singkat ya. Dan sunat bagi imam menyegerakan pergi sembahyang hari raya kurban supaya luas waktu korban kemudian daripada sembahyang. Nah, kalau waktu hari raya korban itu bagus Bapak yuk kena dulu. Sunat bagi imam menyegerakan pergi. Kalau hari raya korban sungsungi sembahyangnya. Kenapa ya? Supaya kena tuntung sembahyang. Nah, langsung apa? Nih. Nyembelih. Nah, itu sunat jar besungsung. Itu kena. Masjid biasanya masjid Jamil lah. Sembahyang Id dimulai pada jam 7 aja. Itu sembahyang hari raya korban tuh sungsung. Tapi kalau hari raya ini ini kena bisa jam 8 nih kena. Jam 8, maka jam 8 waktu itu 8:30 parang. Nah, kenapa? Kalau hari raya Idul Fitri kena dulu di tinggi hari supaya nang bepitrah. Ini waktu nang paling abdol nih. Waktu orang bepitrah nang paling abdol ya limbah subuh sebelum sebelum sembahyang hari raya itu waktu nang paling abdol bepitrah. Ini kan 5 sama waktunya. Waktu boleh awal Ramadan boleh. Waktu wajib mulai malam hari raya sampai siangnya. Nah, kemudian waktu harus terserah mulai awal Ramadan. Waktu abdol ya limbah sembahyang subuh itu. Nah, ada juga sebagian orang nang menggawi itu. Nah, hendak ke masjid membinting dulu lah. Kemana tuh anak singkas itu jar menyuruh fitrah bisa juga. Tapi mun kita repot berdahulu ada beberapa lah. Nah, maksud fitrah 5 waktunya semalam. Nang paling abdol ya limbah subuh sebelum ke masjid atau hendak ke masjid singgah kita bari fitrah. Semalam ukuran fitrah itu berapa yuk? Kita baca fitrah malah tu sokmut itu aja berapa gerang jar. Nah, orang bahari itu nang pas itu fitrah, tapi itu pas bang 10 liter bertiga itu. Tapi itu pas-pasan lah. Mun kawa kalau bisa fitrah itu lebih sedikit ya kalau bisa 5 liter boh bukan 5 liter bagus banalah fitrah 5 liter seikong. Nah, mun kawa bang ambil baras nang harga berapa misalnya yang 12 kah ada baras 12 ya sekitar lah. Nah 4 liter 44. Nah itu pas 50.000 jadi kada bangsulan lagi. Ini berapa 32,5 mangsur. Gak apa kan rane itu bagus benar mun kawa. Paman tatawa khairan fahuwa khairullah. Siapa nang melebihi baik pidyah baik apa melebihi pada nang hitungannya itu bahwa bagus benar mun kawa. Fitrah barang melebihi ya lah. Ada nang 10 liter sih kong. Nah, ini fitrah ya Allah. Nah, itu kisah fitrah semalam. Jadi saya sunat menyegerakan pergi sembahyang hari raya supaya luas waktu korban. Jadi korbannya tersungsung. Ya orang bahar itu lah
Mbah Tuntung sembahyang hari raya Kurban langsung menyembelih. Tuntung menyembelih dibagi dagingnya dan langsung dimasak dimakan. Oh, itu yang paling amdol. Kita kawal kayak itu ya. Bila masaknya yang paling amdol orang hari raya itu hari raya Idul Kurban. Jangan makan, jangan minum. Mbah makan apa kena makannya makan bekas kurban gitu. Gila madang kalau wasan ada kita sudah kopilon lapat bedul. Nah kalau hari raya ini ini sunat minum, sunat makan songsong. Nah itu anunya Bang. Ayo di belakang ada jenah. Dan lagi sunat baginya mentakhirkan pergi sedikit pada sembahyang hari raya fitrah supaya luas waktu mengeluarkan zakat fitrah dahulu. Nah kalau zakat fitrah kalau hari ini hari raya ini karena ini biar tertinggi hari sedikit sembahyangnya. Dan sunat makan, ayolah sunat makan dan minum pada hari raya fitrah. Nah ini hari raya kena anu bisokan basubuh kojok kopi-kopi ya lola. Nah lapat kah barangnya sup kah makan dulu tuh. Nah tapi karena bang hari raya fitrah Idul Kurban kada makan lah terserah menekawa. Nah. Dan sunat pada hari raya Kurban jangan makan dan minum. Jangan makan minum. Melainkan kemudian daripada sembahyang. Dan sunat yang dimakan itu hati korban. Nah, mau dong korban yang dibalung sembelih lagi. Atau ada ataunya. Nah, atau nih kalau kita pakai. Atau kurma sini. Kurma. Nah, kurma ada. Ya Allah. Jadi bisa aja hari itu dengan kasal itu ganjil 1, 3 terusnya habis. Nah itu sudah waktunya dan caranya tadi mendatangi. Dan sunat membaca as-salata jami'ah, ganti iqamat yang ditancak salat as-salata jami'ah sembahyang berjemaah, as-salata idil fitri atau idul adha, as-salata la ilaha illallah. Nah ya langsung berdirian. Bermula sembahyang hari raya itu kada banyak 2 rakaat saja ya, 2 rakaat dan segala rukunnya sama, rukunnya syaratnya dan segala sunat sama seperti sembahyang yang lain, cuma ada beda sedikit perbedaan beberapa perkara, di antaranya sunat takbir pada sembahyang hari raya pada rakaat yang pertama, kemudian daripada takbiratul ihram sebelum Fatihah berapa 7 kali dengan yakin, lain daripada takbiratul ihram dan takbir ruku. Yang kita lah aku usolli sunata idul fitri rakaatain makmuman misalnya. Aku sembahyang sunat hari raya, aku sembahyang sunat hari raya Idul Fitri 2 rakaat mengikut imam karena Allah dan Allahu Akbar. Nah, dulu Allahu Akbar, pandak dulu. Itu takbiratul ihram ngarannya. Di baitul lalu 7 kali takbir. Nah, 7 kali. Allahu Akbar. Di tengahnya diisi dengan subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah Allahu akbar saban kalian dah. Nah itu lain daripada takbir ihram, lain daripada takbir ruku. Mun dihitung lon takbir ihram ruku jadi 9. Dan serta mengangkatkan 2 tangan tetap aja sunat pada tiap takbir, berbetulan kedua bahu. Ini orang angkat tangan tuh berbetulan 2 bahu leh. Nah kurang lebih gitu dah. Kalau itu tuh sembahyang kayak itu Allah ini ketinggian ada juga itu kayak orang mengekor itu kerendahan. Nah nang pas bujur ya kayaknya kurang lebih bahu. Nah nih cuping telinga kurang lebih kayak gitu. Jangan kayak itu. Nah itu sunat baik sembahyang fardu maupun sembahyang hari raya itu. Seperti kelakuan tertentu dan adalah waktu takbir yang 7 itu antara membaca wajah tuh. Nah ini orang-orang bertakon berwajah juga kajar antara wajah tu dan a'udzu. Adalah waktu takbir yang 7 kali itu antara membaca wajah tu dan a'udzu. Jadi berarti bah takbir Allahu Akbar baca terus wajah dulu. Kayak kita sembahyang tasbih juga tah berwajah juga hanya tasbih 15 ada ini Allahu Akbar kabira walhamdulillah katsira subhanallah bukratan wa asila baca juga.
bahwa ana minal muslimin hanya deh. Tapi tunggu imam pang dulu, mun imam belum jangan jual imam belum takbir berdulu jangan. Nah, antara wajah tu dan auzu. Nah itu dah. Han situ anakannya. Jadi berwajah kah? Berwajah. Tetapi jika dibaca takbir kemudian daripada membaca auzu, hasil juga sunatnya. Bisa juga bang, sudah berauzu dulu hanya bertakbir. Bisa. Cuma itu kesalahannya katanya. Bersalahan jika dimulainya Fatihah dengan disengaja atau lupa atau bebal akan tempatnya. Nah, berdahulu Fatihah takbirnya sekali aja, lalu terbaca Fatihah kadosa lagi bertakbir. Nah, terbaca Fatihah. Terdahulu Fatihah bisa kada ingatnya, ya manusia lah bisa kada ingat. Ada orang imamnya kada ingat, imam kada ingat. Allahu Akbar langsung. Bismillahirrahmanirrahim. Ya makmum subhanallah. Mbah merasa ditagor makmum lalu Allah Akbar. Nah salah juga karena jadi nang menagur salah nang ditagor kurang lebih aja. Atau dimulai oleh imam baca Fatihah dahulu daripada takbir. Nah baca Fatihah sudah kada lagi dah. Atau dahulu daripada sempurna 7 kali, maka bahwasanya luput takbir, jangan lagi di bawahan. Jadi ingat hati-hati jo ni lah. Kita baca Fatihah ada takbir lagi. Dan jika dibacanya pang takbir sudah dengan amin, kada ingat bertakbir lalu hamba hendak memboleki. Kemudian daripada Fatihah sudah tuntung atau separuh jalan terbaca Fatihah, ingat takbir belum, sunat baginya mengulangi membaca Fatihah. Nah, pulanglah. Jadi ini anu benar jone. Kita pernah dulu ada di masjid Jami Mentepura, nang kadingat imam baca Fatihah, kadingat membaca takbir rakaat kedua. Allahu Akbar naik ke rakaat kedua. Nah, limbah itu ada kadingat baca langsung Fatihah aja. Nah, ada bertakbir. Sunat baginya mengulangi baca Fatihah. Tetapi jika dibawanya takbir kemudian daripada ruku, nah seperti bangkit daripada ruku supaya takbir niscaya batal sembahyang. Nah ini salah juga pulang. Di awal kada bertakbir, tuntung baca Fatihah kada bertakbir, lalu ruku, limbah bangun pada ruku kada ingat bertakbir tadi jar, lalu bertakbir batal sembahyang. Batal. Sudah hanya kada ingat kada kawa jika diketahuinya akan haramnya disengaja bang. Nah, dan pada rakaat yang kedua 5 kali. Nah, jadilah rakaat pertama tadi 7 sebelum Fatihah. Nah, rakaat kedua 5 kali sebelum Fatihah. Nah, lamun imam juga bertakbir, mun imam kada bang kada usah kita. Oleh karena mengerasilah imam langsung bismillahirrahmanirrahim baca Fatihah, makmum Allahu Akbar, Allah. Nah itu salah juga makmum tak. Jangan sudah imam kada. Jangan dari belakang tu. Nah, supaya tak mesti baca. Jika dan tadi rakaat kedua 5 kali. Jadi bangkit dari sujud Allahu Akbar. Sudah itu takbir intiqal katanya nang dari sujud ke berdiri tau. Itu jangan dimasukkan 5. Bahasa nang 5 tu. Sudah berdiri, sudah angkat tangan, hanya bahasa Allahu Akbar. Subhanallah walhamdulillah 5 kali. Lain daripada takbir nang berdiri tadi. Seperti takbir pada rakaat pertama juga. Dan sunat membaca Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar antara tiap-tiap 2 takbir daripada takbir yang 7 pada tadi rakaat pertama dan yang 5 rakaat yang kedua. Dan sunat membaca dia perlahan-lahan, jangan laju. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah. Nah, ini ada juga laju. Nah, atau kegemetan mana jangan juga makmum kesian hadang-hadang. Nah, dan mengantarkan tangan kanan atas tangan kiri di bawah dada tiap-tiap antara 2 takbir. Ini di mana mandak nih. Nah, inilah kita banyak melihat orang sembahyang ada nong kayak itu
Orang sembahyang kayak itu ada di TV kelihatan no tuh. Ini ketinggian kali ini ya. Ketinggian lah. Ampun sidin kayak itu kan nang sunat dalam mazhab Syafi'i nih. Mengantarkan tangan kanan atas tangan kiri di bawah dada. Bawah dada kadang ini dada ini. Mau. Wah. Itu semua di bawah. Entah kita kada tahu mazhab siapa tuh, mungkin mazhab lain kah lah. Nah, mazhab Syafi'i di bawah dada, bawah dada di atas sudah pusat. Nah kalau mazhab Hanafi kalau salah Maliki kah? Nah ini pusat tuh ada juga imamnya nang mandak tangan di pusat, itu lain Imam Syafi'i lain. Imam Syafi'i ma baina surah wa rukbah, antara baina sadri wa nih pusat nih antara dada dan pusat. Nah gitu kalau mandak itu lah. Nah sini sedikit ya apa nih? Nih kaki kiri sedikit. Ini nang kaki kiri. Nah sedikitlah. Ke kiri ini hati bang, ini hati kan sebelah sini. Jangan ini ke sini, lalu minta itu kayak orang anak mencabut. Ada orang yang kayak ini tekanuan sedikit aja. Ya. Tapi ya itu malah sunat aja bang ya, cuma anunya kayak itu Imam Syafi'i kan medahkan. Dan sunat bagi makmum muwafaqat dengan imam. Baik muwafaqat itu artinya menyamai. Nah ini jangan salah paham, bukan muwafaqat menyamai beimbe takbir, kada, tetap takbirnya berdudi. Maksud muwafaqat ini ada orang salah paham, muwafaqat itu maksudnya bukan beimbe, menyamai imam 3, kita 3 juga lah. Jangan berdahulu, imamnya 3, seorang 5 sudah. Itu berdahulu. Nah itu kan muwafaqat ngarannya. Maksud muwafaqat sini imam 2, kita 2 juga, tapi berdudi. Kadang beimbe toh. Nah asal paham kan dimba sunat bagi makmum muwafaqat ya, baik muwafaqat itu asal paham dimba lah. Nah maksud muwafaqat itu sama imam 2 makmum 2 juga dengan imamnya. Nah ini pahamannya nah, jika takbir imamnya 3 kali atau 6 kali janganlah melebihi ia atasnya dan jangan dikurangi, pasakan aja tah. Nah dan jika ditinggalkan oleh imam sekalian takbir, nah imam gak ada ingat. Pernah itu terjadi. Bangun dari rukuk nanti, Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi imam baca apa? Baca Fatihah. Makmum Allahu Akbar, Allahu Akbar. Salah itu. Imam kadang membaca, makmum janganlah dibawa oleh makmum akan dia. Nah, dan janganlah takbir orang yang masbuk melainkan barang yang didapatnya pulang. Masbuk ini orang hanya datang orang sudah 3 atau 4 bertakbir, makmum datang Allah sesama akan aja. Jangan umpamanya seorang 2 kali aja ya dapat jar, maka 7 kalau kada tetap aja 2 juga, jangan 4 takbir lagi. Bila imam tuntong aja kita, biar kita 2 aja. Nah itu lah. Nah ini mau pakat ngarannya habis. Dan sunat membaca surah Qaf. Wah, surah Qaf. Membaca surah Qaf lawas bana bang. Surah Qaf pada rakaat yang pertama. Bahari ada di masjid Sebilal. Almarhum Tuan Guru Haji Turmuji Abbas tuh. Nah, itu sidin Qaf itu baca sidin Qaf wal Qur'anil Majid. Panjang lah. Kita sabih saja lah. Dan rakaat yang pertama itu pertama Qaf, rakaat kedua iqtarabatis sa'atu wan syaqal qamar. Panjang juga ini. Pada rakaat kedua. Atau nang dibaca di Matapura di mana-mana surah Sabbihisma rabbikal a'la. Rakaat pertama, surah Al-Ghasyiyah rakaat yang kedua sama lawan Jumat. Nah itu tah. Ini mana-mana sudah Matapura bang kita tahu. Mun qul ya qul huwallah kehandapan lah. Maka kemudian daripada sembahyang hari raya sunat 2 khutbah. Ulang, ya Allah. Jadinya balain pada Jumat. Ada Jumat khutbah dulu hanyar sembahyang. Ya Allah, Jumat khutbah lagi sembahyang. Ada ini sembahyang dulu hanya khutbah. Makanya banyak di luar orang bulikan berdahulu. Ada orang khutbah ada juga tuh banyak beberapa jemaah. Ini sudah sembahyang Pak. Orang ini ke masjid itu hendak sembahyang hari raya kisahnya. Sudah sembahyang belikan lah. Ada hari Jumat
hendak boleh ya belum sembahyang. Maka kemudian sembahyang sunat baca 2 khutbah seperti Jumat, sekalian rukunnya sama sunatnya. Rukun khutbah itu berapa? 5 kah? Nah, ini ngatakan juga kita ini perlu juga, apalagi di mukanya lah. Kalau pindah ingat ya Allah, rukun khutbah khatib bisa ingat lah, tertinggalnya kan 5 itu tertinggal, ada soh. Baik sembahyang Jumat, minum wajib pang. Nah, jadi rukunnya ada, sunatnya ada. Tetapi tiada wajib segala syaratnya di sini. Nah, syarat khutbah itu ada juga. Hanya sunat. Dan sunat bagi khatib memberi salam atas segala yang di sisi mimbar. Ya, gitulah, naik assalamualaikum, naik ke atas mimbar, berhadap pada segala manusia. Kemudian memberi salam atas mereka. Maka sunat duduk dulu. Bertuntong salam duduk dulu. Dahulu daripada khutbah. Sekadar muazzin, bang. Sekadar muazzin. Tapi ya kada bebang lah, ini bang. Seperti perintah sembahyang Jumat. Dan sunat ia membaca dalam khutbah itu barang yang layak, itu hendaklah disebutkan dalam khutbah hari raya fitrah, hukum zakat fitrah. Nah, tapi sudah bang nih zakat fitrah nih, hari raya fitrah aja membaca itu. Ada kita berdahulu lah bulan puasa, ini pelaksanaannya di bulan puasa bang. Nah, tapi kisahnya tuh artinya bagusnya fitrah. Dalam diantaranya bahwa puasa kada mau naik kecuali dengan zakat fitrah. Dan disebutkan dalam khutbah hari raya hukum korban. Nah, kalau korban pas saja nih tuntung semehalkan berkorban toh. Itu bagus dibaca oleh khatib diantaranya itu. Nah, hikmah-hikmahnya. Dan sunat takbir pada permulaan khutbah yang kedua 7 kali berturut. Pada permulaan khutbah yang kedua 7 kali berturut-turut. Maka segala takbir yang 9 dan yang 7 itu jadi muqaddimah khutbah juga, bukan daripada 2 khutbah. Nah, karena muqaddimahnya itu khatib tahu aja lah. Sebelum khutbah ya Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar itu 9, khutbah kedua 7 kali. Nah, kemudian itu kisah hari rayanya lah. Pasal pada menyatakan segala sunat yang dikerjakan pada hari raya. Nah, sunat bagi laki-laki perempuan yang tidak mengerjakan haji takbir, menyaringkan suara jika ada ya laki-laki, membibinian kedusah. Dan jika ada perempuan hendaklah takbir perlahan-lahan aja. Dan dimulai takbir itu pada ketika masuk matahari pada kedua malam hari raya. Pada kedua malam hari raya. Jadi mulai kita bertakbir, mulai nyata esok hari raya. Macam ini karena ujar Menteri Agama umpamanya, maka memetapkan bahwa Idul Fitri pada hari umpamanya. Nah, mulai situ tuh sudah sunat bertakbir. Wah, ini jangan dulu, belum waktunya. Nah, takbir Allahu akbar. Nah, matahari. Nah, esok ada. Kalau hari raya Fitri ini sedikit ada waktunya malam semalaman, besokan, seisokan itu tuntung sembahyang hari raya habis sudah waktunya. Ini kena. Kalau kan ada takbir kena tuntung sembahyang Allahu akbar kada sunat lagi lah. Nah, sorong hendak aja, soalnya jawab sorong hendak aja. Kerasana. Nah, lain hari haji. Kalau hari haji itu 5 hari itu mulai hari Arafah, subuh hari Arafah, hari raya, malamnya hari tasyrik 5 malam. Wah, itu kena hari Idul Adha itu 5 hari 5 malam. Nah, waktu sembahyang sama takbir. Nah, jadi beda lah masuk matahari. Nah, di mana segala jalan dan segala masjid. Nah, tapi ini dilarang nih, kada boleh ajar takbir keliling. Ada tempat-tempatnya yang dilarang. Nah, di segala pakan itu pasar ya juga, bertungkangan, berjalan kaki, berdiri duduk dan lain sebagainya. Dan terlebih muakkad pada ketika berhimpun bersempit-sempit segala manusia. Ya, orang banyak maksudnya. Dan tatkala berubah segala hal. Dan hendaklah takbir itu berturut-turut 3 kali. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah wallahu akbar, Allahu akbar walillahil hamd. Dan sunat menambahi Allahu akbar kabira walhamdulillahi katsira subhanallahi bukratan wa asila la ilaha illallah wa la na'budu illa iyyah mukhlishina lahud-din walau karihal kafirun la ilaha illallah wahdah ya sadaqa wa'dah
wa nasara abdah wa hazamal ahzab. Oh sini ganjinya lah sadaqa wa'dah wa nasara abdah. Ada di mana a'azza jundah wa hazamal ahzab wahdah. La ilaha illallah Allahu akbar walillahil hamdu. Demikian lagi dikerjakan berkekalan takbir hingga masuk imam mengerjakan sembahyang hari raya. Dan jika sembahyang seorang diri, putus takbir hingga takbiratul ihram dirinya. Dalil syahadan, dalil yang menyebutkan takbir pada hari Idul Fitri ada di Quran itu. Walitukmilul id, firman Allah, walitukmilul iddata walitukabbirullaha ala ma hadakum wa la'allakum tashkurun. Hendaklah kamu sempurnakan membilang puasa, cukupkan puasa, dan hendaklah kamu takbir karena menunjuki Allah akan kamu. Dan dalil menyebutkan takbir hari raya kurban, kias, dikiaskan hari kurban atas hari fitrah. Dan sunat takbir bagi yang mengerjakan pekerjaan haji dimulai pada zuhur. Nah itu kena tadi 5 hari sudah hingga subuh hari tasyrik. Nah, dan sunat takbir bagi yang tiada pekerjaan haji mula-mula daripada subuh hari Arafah sampai ke-9, yaitu yang ke-9 hingga asar hari tasyrik, 5 hari lah hari raya haji. Bermula takbir orang yang mengerjakan haji dan yang tidak mengerjakan haji dalam waktu yang sesuai itu adalah mengiringi tiap-tiap sembahyang fardu. Dan sunat ada atau qada sembahyang jenazah. Nah, atau bisakah ya tetamu nih sembahyang orang mati tuntung bertakbir bisa tetamu nih? Bisakah? Di sini bermula takbir orang yang mengerjakan haji dan itu dalam waktu yang seperti itu adalah yang mengiringi tiap-tiap sembahyang fardu dan sunat adaan atau qadaan, sembahyang jenazah atau sembahyang nazar. Ini hari raya haji bang, bisakah tetamu ini sembahyang jenazah tuntung lo bertakbir? Nggak bisa deh, jarang lagi kita langsung hoir langsung air. Padahal sunat juga tuh kalau hari raya haji kesannya kalau kan ada tuh. Nah, dan jika lupa takbir kemudian daripada sembahyang hendaklah takbir tatkala ingat. Nah, jikalau lanjut masanya sekalipun, sembahyang johor tadi pas hari tasyrik yang pertama umpamanya sembahyang johor kadingat bapak bertakbir. Nah, sampai ke rumahnya ingat bertakbir pulang. Demikian lagi sunat takbir tatkala melihat onta. Nah, ini hari haji atau sapi atau kambing dalam 10 hari yang pertama daripada bulan. Nah, lah sunat juga tanggal 1 Zulhijjah di 9 hari lagi hari raya ada orang bawa kambing, sunat kita Allahu Akbar Allah melihat nih jangan disembelih orang enak. Dan jikalau naik saksi manusia melihat bulan Syawal pada malam yang 30 daripada bulan Ramadan adalah waktu naik saksi itu daripada gelincir matahari di dalam hari yang ke-30 bulan Ramadan, dan dapat berhimpun segala manusia lagi. Nah ini kita masalahnya nunggu aja kita lah, menunggu apa? Menunggu pengumuman pemerintah. Nah ini ada sedikit tambahan bacaan 2 hari raya lah, sekadar mengatakan aja lah. Ini bacaan 2 hari raya aja. Itu ada dalam hadis Nabi SAW disebutkan bacaan 2 hari raya. Yang pertama kita baca istighfar. Jadi 2 hari raya itu maksudnya mulai subuh hari raya sampai sebahyangan lah. Yang dibaca pertama dulu apa? Istighfar. Astaghfirullahalazim 100 kali. 100 kali astaghfirullahalazim itu 100 kali dibaca pada hari raya. Disebutkan dalam hadis barang siapa membaca istighfar pada hari raya 100 kali Allah hapus segala kesalahannya di buku, di daftarnya itu. Nah, ini hadisnya Man istaghfara fi yaumi idin ba'da salati subuh mi'ata marrah
la yabqa fi dini syai'un min adz-dzunub illa muhayya anhu wa yakunu aminan min adzabillah. Barang siapa membaca Astaghfirullahal Azim 100 kali sesudah sembahyang subuh hari raya, baik hari raya Idul Fitri maupun Idul Adha. Nah, kena hari raya nah. Kita baca Astaghfirullahal Azim pada-padanya aja 100 kali. Niscaya dihapus segala kesalahan dan dosa-dosanya. Nah, dihapus dan dia aman pada hari kiamat daripada azab Allah. Nah, ini apa hadis kayak ini Jar? Ada mengatakan hadis ini. Nah, kalau yang kedua itu semacam Astaghfirullahal Azim 100 kali. Di Sayyidina Mu'min itu kayak itu aja. Ini bacaan hari raya itu aja. Kan dipadakan sidin anu khasiatnya lah. Ada di sini ada nah. Dihapus segala dosanya dan ia aman pada hari raya daripada azab Allah. Hadis yang kedua, qala sallallahu alaihi wasallam man qala subhanallah bihamdihi salasami'ati marrah wa ahdari amatul muslimin sunat dakhala fi kulli qabrin alfunur wa yaj'alullah fi qabrihi idamata alfanur. Nah, barang siapa membaca subhanallahi wa bihamdih hari raya juga, jadi mentuna astagfirullah 100 tadi, lalu subhanallahi wa bihamdih, subhanallahi wa bihamdih, berapa? 300. Banyak sedikit lah, 300 subhanallah wa bihamdih. Nah, tuntung itu lalu berucap mun bahasa Arabnya tahu bagus saja, mun kada bisa bahasa Arab bahasa kita aja. Ya Allah, ulun hadiahkan tasbih, pahala tasbih ini lawan orang nang muslimin muslimat nang sudah meninggal dunia. Ya Allah, ulun hadiahkan pahala tasbih ulun ini kepada nang meninggal dunia daripada muslimin dan muslimat. Nah, itu nang bahasa kita nyata. Mun bahasa ya Allah ma ini ahdaitu sabaitu li amwatil muslimin niscaya masuk ke dalam kubur masing-masing 1000 nur. Berapa muslimin masuk ke dalam kubur 1000 nur, dan kena alamunnya mati sinang membaca ini Allah jadikan juga di kubur nang membaca itu 1000 nur juga. 1000 nur setahun, 2 tahun, 10 tahun, 10.000. Kena tahun nang macam-macam. Antu 300 lah. Nah, kemudian yang ketiga, lagi sabda Rasulullah, man qala fi qawli, barang siapa membaca pada hari raya, 2 hari raya. Nah, ini panjang bacanya nah. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiit wa huwa hayyun la yamut. Bertambahlah wa huwa hayyun la yamut biyadihil khair wa huwa ala kulli syai'in qadir. Panjang sedikit nih. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiit wa huwa hayyun la yamut biyadihil khair wa huwa ala kulli syai'in qadir. Berapa kali? 400 kali. Nah, ini panjang beneran. Ini bisa kada sampet nih mun kalamat bacanya. Ada nang 200 saja. Komar sudah orang. Nah, jadi kalau bisa nih dulu akan ini. Nah, hari raya 400 kali. Hadis nih ujar Nabi, zawwajahullah 400 haura, niscaya Allah kawinakan kena orang membaca itu dengan 400 orang bidadari. Wah, 400 bidadari. Ya, dikawinakan 401 wa ka'anna ma'ataqa, dan orang itu kena diberikan pahala seolah-olah memerdekakan 400 budak. Malah 400 budak, berapa budak sih kok? 2. Dan Allah perintahkan malaikat-malaikat langsung menuju surga untuk mengulahkan rumah 400 buah rumah. Lawan yang baca ini. Nah, banyak mana bisi rumah lah. Nah, sewakan kan aja. Wa yaqrisunal asjar, dan membangunkan menanamkan asjar apa? Pohon-pohon ila yaumil qiyamah. Itu anunya lah. Jadi ujar Imam Az-Zuhri ngaran sidin nang meriwayatkan hadis ini, ujar Imam Az-Zuhri, ulun kada pernah meninggal bacaan nang ini nang 400 kali ini sejak tumatan ulun mendengar Sayyidina Anas bin Malik anu sahabat Nabi nang meriwayatkan mbah mendengar Sayyidina Anas kada bisa meninggal saben tahun. Ujar Sayyidina Anas pulang, aku gin kayak itu juga, mulai aku mendengar Nabi Muhammad membacakan hadis itu kada pernah lagi meninggal nang 400 kali itu. Nah, mudah-mudahan kita pun kawa membaca. Jadi macam tadi lah
Astaghfirullahaladzim 100 kali, subhanallah bihamdih 300 kali, lalu berdoa, ya Allah sampaikan pahalanya kepada muslimin muslimat. Nah, kemudian la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wal hamdu yuhyi wa yumiitu wa huwa hayyun la yamut bi yadihil khair wa huwa ala kulli syai'in qadir 400 kali. Mudah-mudahan kita kawal membaca, amin. Mudah-mudahan Allah panjangkan umur kita dalam taat, Allah sehatkan badan kita dalam ibadat, Allah kuatkan iman, Allah sempurnakan Islam, Allah berikan kita taufik hidayah, ilmu yang manfaat, amal yang salihat, rezeki yang halal, yang luas, yang berberkat, selamat dunia dan akhirat. بجاه النبي صلى الله عليه وسلم بحق سورة الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين اللهم صل وسلم وبارك على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما نافعا والحمد لله على كل حال ونعوذ بالله من حال أهل النار. اللهم لك الحمد ومنك الفرج وإليك المشتكى وبك المستعان لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. نستعينك اللهم على فساد فينا ونسألك صلاح أمورنا كله برحمتك الرحمن الرحيم. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم.